Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seluruh anggota jemaat Redlands Indonesian Seventh-day Adventist Fellowship, selamat hari Sabat. Kita akan berbakti dan mengikuti perjamuan kudus, didahului dengan khotbah yang berjudul Via Dolorosa. Apakah definisi Via Dolorosa itu? Ini adalah dua kata bahasa Latin, artinya jalan penderitaan atau jalan kesengsaraan. Dalam bahasa Inggris, way of sorrow, painful way. Tuhan Yesus telah menempuh jalan penderitaan ini di masa silam. Via Dolorosa adalah jalan yang berkelok-kelok melalui jalan-jalan di Yerusalem dan suatu tempat di mana jutaan orang telah berjalan bersiara ke sana selama bertahun-tahun. Sebab tempat itu dianggap tanah suci. Mengapa jalan penderitaan itu? Mari kita mengenang kembali perjalanan terakhir Yesus Kristus dari Yerusalem menuju Bukit Golgota. Dan itulah yang disebut Via Dolorosa, jalan penderitaan. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah menempuh jalan ini pada suatu waktu di masa silam. Itulah hari yang paling menyakitkan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, hari-hari yang menyakitkan dalam kehidupannya, kita dapat bandingkan dengan hari-hari kehidupan kita yang menyakitkan. Kemudian kita lanjutkan untuk mengetahui bagaimana Allah dapat memberi Anda kekuatan untuk melewati hari-hari yang menyakitkan itu. Dan ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan sementara Via Dolorosa adalah jalan yang telah diambil banyak orang selama bertahun-tahun, namun tidak banyak orang benar-benar ingin mengambil jalan penderitaan itu dalam kehidupan mereka di dunia ini. Penderitaan bertentangan dengan sifat manusia. Begitu juga dengan rasa sakit. Tapi biasanya ini merupakan indikator, pengingat yang Tuhan berikan untuk memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki. Tetapi ada saat-saat ketika Tuhan mungkin memanggil Anda untuk mengambil jalan yang mengarah langsung ke rasa sakit. Bukan karena Allah ingin Anda menderita, tetapi karena Dia memiliki sesuatu yang lebih baik dalam pikiran Anda di sisi lain, yaitu sisi positif dari rasa sakit itu. Ada contoh-contoh penderitaan manusia pada dua sisi. Ada sisi yang negatif, lalu ada sisi yang positif. Contohnya seperti seorang wanita hamil yang harus menderita selama 9 bulan. Dia mengandung dan merasa sakit saat melahirkan. Tapi akhirnya dia akan menikmati sukacita saat menggendong bayinya yang baru lahir itu. Contoh lain, seperti seseorang yang terluka mungkin karena kecelakaan. Terluka di badannya dan harus menderita kesakitan. Sebab pembersihan dan penjahitan luka-lukanya, tapi pada akhirnya dia dapat disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kunci iman yang bisa menjadi sempurna di dalam penderitaan kita. Yesus menunjukkan kepada kita kuncinya untuk melewati masa-masa penderitaan seperti ini dengan memandang kepada hadiah, pahala, upah atau reward seperti yang Yesus sendiri alami. Rasul Paulus menulis kata-kata ini dalam Ibrani 12 ayat 7. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi dari kehinaan kepada sukacita duduk di sebelah kanan takhta Allah. Itu yang dialami oleh Yesus, sehingga kita diajak untuk melakukan seperti itu. Mata tertuju kepada Yesus, itu adalah kunci untuk menyempurnakan iman kita. Mari kita lihat pergumulan Yesus di Getsemani. Demi sukacita yang dinyatakan di hadapan Yesus, ia sanggup memikul salib dengan cara apapun yang Yesus mau menanggungnya. Yesus banyak bicara di Taman Getsemani pada malam itu, pada malam pergumulan itu. Dia harus berjalan menyusuri Via Dolorosa, menyusuri jalan penderitaan. Dan itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dinyatakan juga lewat doa kepada Bapanya yang di surga. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Segala sesuatu Yesus serahkan menurut kehendak Bapa. Dan kita melihat bahwa Yesus berfokus pada reward yang tepat. Dia tidak melihat kehinaan, penderitaan, memikul salib. Tapi dia melihat apa yang di depan. Yaitu yang menunjukkan kepada kita bagaimana melewatinya ketika waktu tiba bagi kita untuk masuk dalam jalan penderitaan itu. Kita harus terus berfokus pada pahala, hadiah atau reward yang tepat, yang terbentang di depan kita. Paulus menuliskan 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Luar biasa tujuan dan rencana Tuhan bagi kita. Bukan mahkota di dunia ini, bukan posisi, kedudukan dunia, tetapi suatu kedudukan di takhta surga bersama Yesus, mahkota abadi atau kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyusuri Via Dolorosa, jalan penderitaan. Ada lirik lagu salib diganti dengan mahkota berbunyi demikian. Yang menggambarkan bagaimana memikul salib. Dan bagaimana Yesus memberi jaminan. Aku berjalan sendiri. Tiada harapan. Memikul beban yang berat. Yang menindih aku. Kumohon pada Yesus mau menolong aku. Dan kudengar suaranya yang lembut mengatakan, "Kakiku juga pedih mendaki Golgota. Salib yang sangat berat kupikul sendiri. Tetapi setialah agar salib yang berat itu diganti dengan mahkota hayat." Saudaraku, ketika para penjaga dan penganiaya Yesus datang untuk membawa dia pergi ke Golgota, dia pergi mengikutinya. Ketika mereka meminta Yesus untuk memikul salib, dia memikulnya. Yohanes 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Saudaraku, ketika Yesus tidak dapat memikul salib sendiri, Allah mengirim orang untuk membantu memikulnya. Siapa dia, saudara? Simon dari Kirene. Simon dipaksa memikul salib. Matius 27 ayat 32 menuliskan, ketika mereka pergi, mereka bertemu dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon, dan mereka memaksanya untuk memikul salib. Kita masih dapat melihat
tempat yang ditandai di Via Dolorosa, tempat Simon dari Kirene memikul salib membantu Yesus. Dan itu disebut di dalam jalan Dolorosa itu, Via Dolorosa itu adalah stasiun 6. Itu adalah salah satu stasiun yang berjumlah 14 stasiun salib yang ditandai sepanjang Via Dolorosa, yang direplikasi atau yang ditiru oleh banyak gereja Kristen di seluruh dunia. Via Dolorosa itu kita dipanggil untuk melewatinya. Jika orang ingin mengingat semua yang Yesus lakukan untuk mereka dalam beberapa waktu terakhir dalam kehidupannya, mereka dapat berjalan sekeliling gereja, berhenti untuk bermeditasi di salah satu dari 14 stasiun ini. Sama seperti yang dapat dilakukan sepanjang Via Dolorosa yang asli di Yerusalem. Ada rute 14 stasiun. Yang pertama, Yesus diputuskan untuk dihukum mati. Itu tempat yang pertama, stasiun pertama. Kedua, Yesus memikul salibnya. Ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Keempat, Yesus bertemu ibunya Maria. Kelima, Simon dari Kirene membantu Yesus memikul salib. Dan seterusnya sampai yang ke-14. Ke-12, Yesus mati di kayu salib. Yesus diturunkan dari salib. Dan terakhir 14, Yesus ditempatkan di kuburan. Itulah yang dilakukan pada waktu Anda berkesempatan berziarah ke Yerusalem dan menuju ke Golgota. Berjalan menyusuri Via Dolorosa adalah pengingat tidak hanya tentang penderitaan yang Yesus alami untuk kita, tapi juga tentang penderitaan di mana Allah memanggil kita untuk menanggungnya demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memikul salib setiap hari bersama Tuhan, itu artinya kita berada pada jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan kesusahan, jalan kesulitan, jalan kematian. Seperti yang Yesus katakan kepada para muridnya dalam Lukas 9 ayat 23, berbunyi demikian. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari, dan mengikut aku. Di setiap orang ada salib masing-masing. Dia memikul salibnya. Bukan lagi salib yang Yesus pikul, tapi salib tanggung jawab penderitaan yang kita alami setiap hari. Dan mengikut Yesus dengan gembira walaupun di dalam penderitaan. Meskipun tidak ada yang mau menderita, saudaraku. Kata-kata Yesus adalah pengingat bahwa ada beberapa hal yang layak untuk diderita. Namun ada upaya yang menunggu mereka yang terus berjalan di jalan penderitaan dan bertahan sampai ke akhir. Yesus mengatakan dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudaraku, luar biasa janji Tuhan. Apakah pada tujuan manakah arah kita? Apakah pada upah yang tepat atau upah dunia yang kita selalu ingini? Cara terbaik untuk melewati penderitaan adalah memastikan bahwa kita memperhatikan pahala, reward, upah itu. Tapi juga penting untuk memastikan bahwa kita mengarahkan pandangan mata hati kita kepada upah, yaitu hadiah yang tepat. Tidak ada yang lebih buruk daripada menahan rasa sakit dan penderitaan hanya untuk menemukan bahwa apa yang telah Anda tunggu-tunggu telah hilang dalam proses itu. Karena salah arah. Jangan salah arah. Kita harus melihat upah kekal. Bukan upah dunia ini, tapi upah kekal. Akibat kalau kita salah arah, salah memilih tujuan kita. Kalau kita mempunyai tujuan bukan kekekalan, tapi keduniaan.
Jika harapan kita sudah ditetapkan untuk memiliki umpamanya keluarga sempurna, dan kemudian sesuatu terjadi yang menghancurkan kesempurnaan itu, maka kita tentu akan kecewa, saudaraku. Jika kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan promosi kedudukan di dunia ini, dan promosi itu tidak datang, Anda akan kecewa. Jika Anda melepaskan impian Anda untuk membantu orang lain memenuhi impian mereka, tapi kemudian mereka menghancurkannya dan menyia-nyiakan semua yang Anda sudah berikan untuk mereka, Anda bertanya, apakah itu layak untuk dilakukan? Anda pasti kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arah tujuan kita yaitu kepada pahala yang tepat, pada reward yang tetap, dan itu kita harus jadikan sebagai prioritas di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Terkadang, saudaraku, kecewaan ini datang karena mata kita tidak melihat pada pahala atau upah yang tepat di tempat pertama. Itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti Petrus yang mengharapkan Yesus akan naik takhta di Yerusalem dan akan menggulingkan kekuasaan Romawi dan mengatur kerajaan barunya. Sehingga Petrus bersedia mati sebab dimotivasi dengan kekuasaan kerajaan dunia itu. Tapi ketika Petrus mengetahui bahwa Yesus telah ditangkap dan kemungkinan akan dihukum mati, kekecewaannya tampak jelas. Petrus yang tadinya membela Yesus tidak membelanya lagi. Ia menyangkal bahkan sampai 3 kali. Ia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Mungkin itu karena matanya pada sasaran upah yang tidak tepat pada saat itu. Oh saudara-saudaraku, harapan Petrus kemudian untuk mahkota kekal. Tapi Tuhan tetap mencintai Petrus. Sama seperti Yesus mengasihi semua orang yang mau mengasihi dia dan yang dipanggil sesuai dengan tujuan yang tepat itu. Yesus akhirnya menyatakan pada Petrus bahwa Tuhan akan memerintah pada kerajaan dan kekuasaan melampaui kota Yerusalem dan bangsa Romawi nanti. Dan kerajaan Kristus dinyatakannya akan meluas sampai di seluruh muka bumi. Akhirnya Petrus bertobat. Dan dia menasihati kita untuk rela menderita karena kebenaran, supaya beroleh kebahagiaan yang kekal. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang dapat memberikan segalanya. Lebih dari itu, dia telah menjadikan kita pewaris kerajaan surga. Petrus menjadi pelayan yang setia dan percaya kepada upah yang tepat, yaitu memperoleh mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu atau mahkota kehidupan kekal. 1 Petrus 5 ayat 4. Dia menuliskan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan. Kita percaya apa yang dipercaya oleh Petrus. Gembala Agung Yesus Kristus yang akan menjadi raja selama-lamanya. Dia menyediakan mahkota kemuliaan, mahkota kekal yang tidak pernah akan layu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Petrus beralih kepada upah atau reward yang tepat. Pada mulanya, posisi dunia yang diharapkan Petrus. Tetapi kita tahu cerita pengalaman Petrus, bahwa dia pada akhirnya menyerahkan hidupnya untuk Yesus dan disalibkan dengan posisi terbalik. Sekarang ini Petrus memusatkan perhatiannya kepada upah yang tepat, dan dia rela berjalan di jalan penderitaan
untuk mendapatkannya. Sama seperti Tuhan ingin membebaskan kita dari banyak penderitaan yang akan kita hadapi dalam hidup. Tuhan juga ingin agar Anda tahu bahwa segala perkara dapat dicapai hanya dengan melewati via dolorosa, jalan penderitaan bersama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 14, Petrus menuliskan, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Saudara-saudaraku, Tuhan mau agar kita percaya kepadanya. Tuhan mau agar kita mengetahui bahwa Dia mampu melakukannya untuk kita. Efesus 3 ayat 20 bagian pertama. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Marilah kita selalu arahkan pada upaya yang tepat. Dan jika kita tidak bisa mengertinya, marilah kita memandang kepada Yesus. Dan pada saat kita beriman hanya kepada Yesus, maka Kristus akan memberikan kita upah atau pahala. Saudara-saudaraku, hutang dosa masa lalu telah dibayar lunas oleh kematian Yesus di Golgota. Mari kita simak pena inspirasi yang tertulis dalam buku Faith and Works halaman 30 menuliskan seperti ini. Kristus mati karena tidak ada harapan lain untuk si pelanggar hukum. Dia mungkin mencoba untuk menaati hukum Allah di masa depan. Tapi hutang yang dia lakukan di masa lalu tetap ada. Dan si pelanggar itu harus dihukuman mati. Tapi Kristus datang untuk membayar hutang itu untuk orang berdosa yang tidak mungkin baginya untuk membayarnya sendiri. Saudara-saudaraku, seperti biasanya, sebagai pelayan Tuhan, saya meminta maaf kepada semua anggota jemaat Redlands Seventh-day Adventist Fellowship. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan yang saya pribadi telah buat, yang mungkin saja saya tidak sadari. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Sebelum kita akan membasuh kaki satu sama lain di rumah kita masing-masing, marilah kita saling bermaaf-maafan dengan yang lain, saling menyapa, maaf lahir batin. Dan ada ucapan terima kasih khususnya pada kesempatan ini. Saya mau berterima kasih kepada semua partisipan yang sudah berusaha sedemikian rupa sehingga acara kita sudah jalan dan sedang berlangsung dengan baik. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu Risdaf bersama Ibu Jessica Ibono yang sudah membuat roti dan anggur perjamuan suci dan sudah membagikannya kepada seluruh anggota. Sebentar lagi kita akan membasuh kaki selama 10 menit di rumah kita masing-masing dan kita akan kembali lagi melangsungkan acara perjamuan suci Sabat ini. Mari kita mendengarkan ayat pembasuhan kaki. Terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 14-15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki satu sama lain. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Itulah kata Yesus. Selanjutnya mari kita berpasangan dan saling membasuh kaki. Mari kita bersama-sama saling membasuh kaki kita dalam waktu 10 menit. Dan kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan acara Holy Communion atau perjamuan suci. Selamat membasuh kaki satu sama yang lain.